Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang peserta. Di antaranya adalah Satriani Widayanti SAG dari MAN 1 Jemberana, Bali. Kedua, Pak Taufikur Rahman SPD dari MTS Al Khair Ambung, Lombok Timur. Ketiga, Bu Nur Ainun SPD dari MTS Negeri 2 Sumbawa Barat. Keempat, saya sendiri Dian Handayani SH dari MTS Negeri 2 Mataram, Kota Mataram. Yang terakhir adalah Ibu Gita Arista SPD dari Mas Al-Ikhlas Rea Rendu Anaraja ND. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas pada pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran Angkatan 4 di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang contoh penyusunan RPP daring dengan pendekatan TPEC dan HOT. Kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran Angkatan 4 kepada yang pertama, Bapak Dr. Handus Haji Muhammad Toha MSI selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kedua, kepada Bapak Haji Ngapirin SAG MM selaku Ketua Penyelenggara. Ketiga, kepada Bapak Ahmad Zaini SAG MAB selaku PLT Kasih Diklat Tenaga Teknik Pendidikan dan Keagamaan BDK Denpasar. Selanjutnya adalah panitia hebat yang selalu menemani kami para peserta PJJ, yaitu yang pertama Bu Wayan Seruni SH, yang kedua adalah Ibu Niputu Sri Devi Ratna Pratiwi MSA, yang terakhir dan utama kepada Widya Suara hebat yang selalu membimbing dan mengarahkan kami, yaitu Bapak Dr. Handus Bambang Rudianto MPD. Akhir kata, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan RPP daring dan dari program bahasa Indonesia dengan HOT dan TPEC. Nah, yang pertama kita tampilkan adalah identitas. Jadi identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, materi pokok, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Yang kedua adalah kompetensi inti. Jadi kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kemudian kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Di dasar dan indikator pencapaian. Dalam kompetensi dasar pengetahuan atau IPK, yaitu evaluasi pengembangan kehidupan politik sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, itu terbagi menjadi dua, yaitu 341 menganalisis situasi politik sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi peristiwa-peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kemudian di kompetensi dasar KIL 4 itu adalah melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dan biasanya untuk melakukan penulis ini ada indikator pencapaiannya ada 4. Yang pertama adalah mendesain hasil pengamatan dan penelitian sederhana, yang kedua adalah menyajikan hasil penelitian dan pengamatan melalui diskusi kelompok, yang ketiga membuat laporan tertulis, yang keempat adalah mengimplementasikan sikap kreatif mandiri, menerapkan sikap para pengamat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari demi sikap nasionalis, pantang menyerah dan bersatu. Adapun tujuan pembelajaran adalah melalui penerapan model pembelajaran program tersebut dengan menggunakan HOT dan TPEC serta didik mampu membedakan situasi politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan membuat rangkuman peristiwa penting, kemudian mendesain hasilnya. Nah, selanjutnya adalah membuat laporan tertulis. Nah, dilanjutkan dengan mengembangkan sikap nasionalisme, jujur, peduli, bertanggung jawab, sehingga dapat untuk berpikir secara kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Materi pada pembelajaran ini adalah yang pertama kondisi politik bangsa Indonesia, yang pertama Belanda, yang kedua kebijakan luar negeri bangsa Indonesia, yang ketiga adalah pembebasan dan pengembalian Irian Barat, yang keempat konfrontasi dengan Malaysia, kelima gerakan 30 September atau gerakan Partai Komunis Indonesia. Nah, yang kedua yaitu kondisi ekonomi bangsa Indonesia bagaimana? Kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada waktu itu yaitu membentuk Deklarnas dan Bapenas, yang kedua adalah pelaksanaan report, dan yang ketiga adalah pembangunan proyek mercusuar. Adapun media atau alat pembelajaran, medianya karena ini adalah pembelajaran daring, yaitu kita membutuhkan aplikasi WhatsApp, Google Classroom atau si Cerdiak Pandai. Kemudian yang kedua adalah website atau lembar kerja yang menggunakan daring, yang ketiga adalah lembar kerja yang daring, dan keempat adalah mentimeter.com. Adapun bahan yang kita perlukan adalah handphone, laptop, dan jaringan internet. Selanjutnya adalah bahan dan sumber belajar, yaitu sejarah Indonesia 12 yang kita oleh Kemendikbud, kemudian e-modul, termasuk juga adalah link Google Drive, kemudian beberapa materi yang kita ambil dari YouTube. Adapun metode pembelajarannya adalah model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, TPEC. Metodenya adalah tanya jawab, wawancara, diskusi secara kelompok. Kegiatan pembelajarannya dari langkah-langkah pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Jadi membutuhkan 2 kali 45 menit itu dalam 1 kali pertemuan. Sehingga kalau 2 kali pertemuan kita membutuhkan 4 kali 45 menit. Nah, akan kita lihat yang pertama adalah di pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu adalah kegiatan peserta didik adalah kita pastikan mereka sudah masuk di room chat atau masuk dalam Google Classroom atau Google Meet. Nah, kemudian lanjut kita buka dengan kita berdoa. Selanjutnya kita sampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM, dan tujuan pembelajaran. Nah, kita memasuki pada sifat yang pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, jadi untuk memotivasi peserta didik, kita share ke siswa itu adalah tulis, mereka untuk mencetak tulis secara otomatis, tulisnya adalah tulis menti.com. Secara otomatis kita sekaligus akan mengabsen berapa siswa yang ikut berpartisipasi dalam tulis ini. Nah, selanjutnya kita menayangkan video
yang kita perhatikan linknya dari YouTube tentang konfrontasi dengan Malaysia. Nah, selanjutnya peserta didik itu untuk mengamatinya. Nah, kemudian kita memberikan sedikit pengantar secara garis besarnya. Nah, kemudian kita berikan kesempatan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi untuk mengembangkan informasi. Pada singkat yang kedua, yaitu organisasi peserta didik. Jadi, peserta didik kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, tergantung di kelas dan kelasnya itu ada 50 siswa, berarti kalau kita bagi 5 ada 6 orang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengumpulkan informasi di kelompoknya sehingga mereka mendiskusikan dalam kelompoknya secara bersama dan membagi tugasnya. Jadi tujuannya adalah saling tukar informasi dengan kelompoknya. Kita membutuhkan waktu 10 menit. Pada singkat yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi peserta didik diminta untuk memanfaatkan media yang ada, yang antaranya adalah email dan internet. Kemudian peserta didik itu menggali informasi dari sana. Kemudian kita memberikan bimbingan dengan memberikan beberapa penyelesaian masalah yang kurang dipahami oleh individu maupun kelompoknya. Nah, waktu yang kita butuhkan sebanyak 15 menit. Memasuki singkat yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Jadi peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya yang sekaligus kita bimbing untuk menemukan berbagai alternatif atau penyelesaian masalah. Selanjutnya mereka itu akan menanyakan beberapa hal yang belum dipahami sehingga untuk menyiapkan hasil diskusinya di dalam kelompoknya. Nah, kemudian setelah mereka berhasil mendiskusikan, mereka akan menentukan perwakilan kelompoknya, siapa yang akan mempresentasikannya. Nah, ini waktu yang kita perlukan 25 menit. Pada singkat yang kelima, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi peserta didik ini diminta untuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya karena kita ada 2 kali pertemuan. Jadi kelompok yang bisa tampil dalam diskusi ini hanya 1 kelompok sehingga kemudian kelompok yang lain itu memberikan tanggapannya. Nah, setelah mendapatkan bimbingan, mereka akan merefleksi atau mengevaluasi dari hasil diskusinya. Selanjutnya, peserta didik akan membuat kesimpulan dan diskusi akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini waktu yang kita butuhkan 15 menit. Nah, jadi peserta didik dengan streaming dulu sama-sama soal, kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua waktu 2 kali 45 menit. Jadi pada pendahuluan pastikan peserta didik sudah masuk dalam grup WhatsApp maupun Google Classroom. Kemudian kita cek jumlah peserta yang sudah masuk dan dilanjutkan dengan salam membuka dan berdoa. Kemudian sampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator terkait dengan tujuan pembelajaran. Tentu memasuki pada singkat yang pertama, orientasi peserta didik masalah. Jadi peserta didik diberikan motivasi. Nah, kita masuk pada tulis Mentikom sekaligus untuk mengakses siswa. Itu memakan 45 menit. Kemudian memasuki pada singkat yang kedua, memperkenalkan peserta didik. Jadi peserta didik bergabung pada kelompoknya untuk melanjutkan diskusi pada pertemuan sebelumnya. Jadi waktu yang kita berikan 15 menit untuk memastikan bahwa mereka sudah bergabung ke kelompoknya. Pada singkat yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi peserta didik kita bimbing untuk melakukan penyelidikan menyempurnakan dari diskusi kelompok pada minggu kemarin dari penyelesaian masalah secara individu maupun kelompok. Itu waktu yang bukan sebanyak 10 menit. Kemudian memasuki singkat yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Jadi peserta didik berdiskusi dengan bimbingan secara berkeliling untuk menemukan beberapa penyelesaian masalah. Sekaligus mereka akan menanyakan beberapa hal yang belum mereka pahami untuk menyempurnakan hasil diskusi yang akan mereka tampilkan. Kemudian mereka akan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan mempresentasikannya. Itu waktu yang dibutuhkan sebanyak 10 menit. Pada singkat yang kelima, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi peserta didik itu di kelompoknya perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, karena kemarin ada 5 kelompok, 1 kelompok sudah tampil, selanjutnya ada 4 kelompok yang harus tampil. Jadi mereka memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi mereka. Jadi dibimbing melalui bimbingan, jadi mereka melakukan refleksi atau evaluasi. Nah, selanjutnya kegiatan itu dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan. Jadi mereka adalah membuat resume secara tertulis untuk dinilai secara individu. Itu dikirimkan melalui Google Classroom. Pada kegiatan penutup, jadi mereka peserta didik ini untuk mengerjakan soal-soal evaluasi yang sudah ada di DC, kemudian tindakan pekerjaan rumah, yaitu tugas pertemuan pada pembelajaran berikutnya di luar jam PJJ atau pembelajaran di rumah. Jadi setelah peserta didik itu mengirimkan tugasnya, kita tugas itu kita koreksi, kemudian memberikan nomor urut peringkat untuk pendirian tugas. Nah, selanjutnya memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja yang paling bagus atau paling baik pada diskusi. Selanjutnya itu adalah penilaian berupa remedi dan pengayaan. Itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik penilaiannya itu adalah penilaian sikap, yaitu melalui observasi. Yang kedua adalah melalui penilaian teman sebaya. Nah, yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan, itu berupa tes urean atau pilihan ganda. Nah, kemudian termasuk juga adalah percakapan atau praktek pada saat mereka ini berdiskusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Jadi keterampilan di sini adalah penilaian unjuk kerja, kemudian penilaian portofolio. Nah, yang kedua itu adalah pembelajaran melalui kita lihat dari remedi dan pengayaan.
Nah, di sini saya contohkan adalah soal untuk penilaian pengetahuan. Itu karena di sini adalah kita menggunakan soal secara otomatis, soal itu harus ada stimulusnya. Jadi stimulus ini kita paparkan sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita buat soalnya. Nah, sebelum kita buat soal, kita tentukan dulu indikator soalnya. Karena di sini saya mencontohkan hanya 3 soal, jadi indikatornya itu hanya 3. Jadi kemudian soalnya, soal itu ada 2. Itu yang 2 adalah soal esai dan yang 1 soal pilihan ganda. Nah, kemudian jangan lupa kita sertakan kunci jawabannya, dan jawaban itu harus ada pada stimulus yang kita berikan. Demikianlah yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari MTS Al-Khair, Masbate Timur, Kecamatan Masbate, Kabupaten Lombok Timur. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran model proyek Asset Learning. Satuan Pendidikan MTS Al-Khair, mata pelajaran IPA, kelas 9 semester 2, pada materi bioteknologi. Alokasi waktu 6 kali 40 menit atau 6 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan. Untuk kompetensi inti yaitu kali 1, kali 2, kali 3 sampai dengan kali 4 itu diambil dari Permendikbud tahun 2019. Untuk kali pengetahuan 3.7 yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Sedangkan untuk KD keterampilan membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan kita. Untuk IPK pada KD pengetahuan yaitu 3.7.1 mengidentifikasi produk bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari. Untuk IPK KD pengetahuan 3.7.2 mengidentifikasi organisme yang berperan sebagai agen bioteknologi konvensional dan produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk KD keterampilan IPK untuk KD keterampilan 4.7.1 mengidentifikasi konvensional lingkungan kita. Kemudian yang kedua, membuat rancangan proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Untuk nilai sikap atau karakter yang akan ditanamkan yaitu religius, berpikir kreatif, rasa ingin tahu, ketelitian, dan kerjasama. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu menerapkan konsep bioteknologi dalam bidang pangan, membuat rancangan satu proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional, menyajikan produk bioteknologi konvensional yang mempunyai nilai ekonomi, mempresentasikan hasil proyek bioteknologi konvensional. 5. Memiliki sikap religius, berpikir kreatif, rasa ingin tahu, ketelitian, dan kerjasama. Model pada pembelajarannya adalah proyek Asset Learning, pendekatan saintifik, metode pengamatan, diskusi, penyelidikan, dan eksperimen. Pada pertemuan pertama, yaitu pendahuluan, di sini ada orientasi, yaitu mengucapkan salam, mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Persepsi, melalui tayangan gambar, peserta didik diingatkan tentang potensi bahan pangan yang terdapat di lingkungan sekitar. Motivasi, peserta didik diajak untuk mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa, berupa kekayaan kearifan lokal tentang potensi bahan pangan yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan produk bioteknologi. Menginformasikan bahwa pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pembuatan bioteknologi konvensional yaitu tapai. Kemudian memberikan tayangan video tentang kebutuhan tapai dan cara membuatnya. Kegiatan inti yang masuk di sini adalah 3 sintak untuk proyek Asset Learning. 1. Penentuan proyek. Kemudian rancangan penyelesaian proyek. Kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Di sini peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan proyeknya sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kemudian penutup pada pertemuan pertama, yaitu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi proses belajar, ya, menyampaikan pesan tentang hal-hal yang harus diperhatikan selama melaksanakan proyek. Dulu menutup pelajaran dengan doa dan salam penutup. Pada pertemuan kedua, pendahuluan, orientasi, persepsi. Di sini melalui tayangan gambar, peserta didik diingatkan tentang potensi bahan pangan yang terdapat di lingkungan sekitar. Motivasi, di sini bahwa peserta didik diajak untuk mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menginformasikan bahwa pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pembuatan bioteknologi konvensional yaitu tapai. Kegiatan intinya, sintak keempat, penyelesaian proyek. Di sini melaksanakan pembuatan tapai di rumah secara bersama-sama sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Kemudian kelima, menyusun laporan. Peserta didik diminta untuk menyusun laporan masing-masing kelompok proyek pembuatan tapai di rumah secara bersama-sama. Kemudian penutup, di sini mengajak peserta didik untuk mengevaluasi proses belajar. Kemudian terakhir juga di sini guru menutup pelajaran. Kemudian masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, pendahuluan, orientasi, persepsi, dan motivasi. Di motivasi di sini menyampaikan informasi tentang penilaian kegiatan proyek dan mengamati. Peserta didik mengamati bioteknologi konvensional tapai yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Kegiatan intinya adalah sintak yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Kemudian di sini ada penilaian hasil dan evaluasi pengalaman selama pembuatan bioteknologi konvensional tapai tersebut. Kemudian penutup. Di sini guru menutup pelajaran dengan doa dan salam penutup. Media pembelajarannya adalah LKPD, PTT, artikel, dan produk-produk bioteknologi konvensional. Bahan, produk bioteknologi konvensional tapai. Ini juga ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap. Ya, ada sumber belajar. Nah, sumber belajarnya di sini yang ketiga, yang pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LKPD, kemudian dari internet sama sumber lain yang relevan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasi RPP Daring Host Representasi Defect dengan menampilkan Mentimeter. Dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan Defect dan HARP. Satuan Pendidikan MTS Negeri 2 Sumba Barat. Mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Materi pokok sifat orang, binatang, dan benda. Dengan alokasi waktu 4 kali 40 menit, 2 kali pertemuan. Kompetensi inti KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, berdasarkan rasa ingin tahunya tanpa perlu pengetahuan psikologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. KI 4, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teorik. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Kompetensi dasarnya 3.5, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi 3.5.1, mengidentifikasi atau C1 fungsi sosial dalam teks, menyatakan dan menanyakan sifat orang, binatang, benda. 3.5.2, menganalisis atau C4 struktur teks pada teks yang menyatakan dan menanyakan sifat orang, binatang, benda. 3.5.3, mengklasifikasi atau C3 unsur kebahasaan pada teks yang menyatakan dan menanyakan sifat orang, binatang, dan benda. 3.5.4, memberikan penilaian atau C5, mengevaluasi C5 tentang teks yang menyatakan dan menanyakan sifat orang, binatang, dan benda. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada keterampilan. Kompetensi dasar 4.5, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi 4.5.1, menunjukkan atau ketiga teks yang menyatakan dan menanyakan sifat orang, binatang, benda dengan santun dan percaya diri. 4.5.2, menyusun atau keempat teks lisan dan tulis sederhana terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan santun, percaya diri, dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, metode diskusi, dan teknik penilaian autentik, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks dengan baik dan benar. Sedangkan yang B, kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memberikan motivasi dan apresiasi termasuk mengabsensi peserta didik. Yang ketiga, pretest melalui mentimeter.com. Dan yang keempat, informasi tujuan pembelajaran. Sedangkan fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini masuk kegiatan inti, menunjukkan kepada peserta didik gambar yang menunjukkan sifat orang, binatang, dan benda. Di sini disajikan gambar sebuah taman. Peserta didik mengamati gambar tersebut. Peserta didik diminta untuk memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar yang diberikan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diberikan. Dan yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Membantu peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 orang peserta didik untuk mendefinisikan pertanyaan atau masalah yang dicari jawabannya. Peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari buku siswa kelas 7 secara kelompok. Fase ketiga, membimbing menyelidiki individu dan kelompok. Peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide dalam memecahkan masalah tentang sifat orang, binatang, dan benda. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi masalah yang telah didefinisi. Membagi lembar kerja mempertanyakan tentang beberapa sifat orang, binatang, dan benda. Dan peserta didik melakukan penelitian melalui lembar kerja dan dari sumber lain. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mencatat hasil penyelidikan di kelompok kerja. Peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya. Peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja. Peserta didik menyajikan hasil pengolahan dan dalam bentuk laporan tertulis. Fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pengetahuan. Peserta didik mengevaluasi hasil penelitian melalui diskusi kelas. Peserta didik memilih untuk menganalisis hasil penelitian. Peserta didik diharapkan menggunakan buku sumber untuk mengevaluasi hasil. Yang kedua, sosialisasi orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik menggunakan informasi untuk membangun ide dalam masalah tentang sifat orang, binatang, dan benda. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi masalah yang telah didefinisi. Membagi lembar kerja membuat pertanyaan tentang perbedaan sifat orang, binatang, dan benda. Dan peserta didik melakukan penelitian melalui lembar kerja dan dari sumber lain. Mengorganisasikan peserta didik mencatat hasil penelitian kelompok kerja. Peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya. Peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja dan peserta didik menyajikan hasil pengolahan dan dalam bentuk laporan. Yang berikutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik melakukan penelitian melalui lembar kerja dan dari sumber lain.
penyidikan yang dilakukan peserta didik. Peserta didik mengolah data yang diperoleh dari berikut, fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja dan peserta didik menyajikan hasil pengolahan dalam bentuk laporan tertulis. Dan terakhir fase kelima menganalisis dan mengevaluasi proses belajar. Peserta didik melakukan pendidikan melalui lembar kerja dan dari sumber lain. Membimbing penyidikan yang dilakukan peserta didik. Peserta didik mencatat hasil penyidikan kelompok kerja. Peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompok. Peserta didik menyajikan hasil pengolahan dalam bentuk laporan tertulis. Kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, memberikan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang berikut, penilaian dalam pembelajaran. Di sini ada penilaian sikap, observasi, contoh lembar observasi sikap pada kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 2, topik karakter atau sifat seorang binatang dan benda. Indikator peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah, sungguh-sungguh, disiplin, teliti, cermat, bertanggung jawab, dan peduli dalam mengidentifikasi karakter atau sifat seseorang binatang dan benda. Contoh lembar observasi pada penilaian sikap dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikut instrumen penilaian pengetahuan. Di sini contoh format kisi-kisi pada instrumen penilaian pengetahuan, ada stimulus, indikator, soal, soal, dan jawaban. Yang pertama, menyajikan sebuah dialog. Indikatornya menentukan ada 3 ungkapan tentang pertanyaan. Soalnya, dialog antara Mr. Johan dan Mr. Ridwan. Mr. John, this party is very nice. Thanks, I have to go now. See you. Option A, how do you do? B, see you later. C, bye. And D, nice to meet you. Untuk soal PG, jawaban yang benar nomor 1 yaitu D, see you later. Berikutnya, stimulus yang kedua disajikan sebuah deskripsi singkat tentang keadaan, menganalisis atau tempat struktur teks pada teks yang menyatakan dan menanyakan sifat orang, binatang, dan lain. Soalnya, my classroom is very big. The underline word A, large, B, great, C, green, D, dirty. Jawaban yang benar pada nomor 2 adalah A. Sedangkan stimulus yang ketiga menyajikan kata-kata acak. Indikator menyusun atau C6 kata-kata yang diacak menjadi sebuah kalimat yang benar. Soalnya, friends the number word below. Di situ ada kata on time, come, us, you, dan yang kelima school. Optionnya A 4, 1, 2, 3, 5, B 4, 5, 3, 2, 1, C 4, 3, 2, 5, 1, D 4, 2, 3, 5, 1. Jawaban yang benar nomor 3 adalah C 4, 3, 2, 5, 1. Itu penilaian pengetahuan sebagai presentasi saya yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut RPP daring RPP HOTS berorientasi TPACK dengan menampilkan Mentimeter. Nama, Dita Aryastari SPD, asal sekolah Mas Al-Ikhlas Rarendu Anaraja, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Mata pelajaran Geografi kelas 10, semester genap. Materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Submateri, karakteristik lapisan-lapisan bumi. Alokasi waktu 4 kali 45 menit, sebanyak 2 kali pertemuan. Adapun kompetensi inti, di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi KD dari KI 3, 3.5, yakni menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. KD dari KI 4, 4.5, menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.5.1, menganalisis karakteristik lapisan-lapisan bumi. 3.5.2, menganalisis proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kemudian seterusnya, untuk KD dari KI 4, indikator pencapaian kompetensinya 4.5.1 menunjukkan gambar tentang lapisan-lapisan bumi. Berikutnya menyajikan laporan hasil diskusi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dilengkapi peta, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Tujuan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama, tujuan pembelajaran di sini melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, pendekatan TPACK dengan metode sinkronus tatap maya atau online dan asinkronus offline, teknik Mentimeter, peserta didik mampu menganalisis karakteristik lapisan-lapisan bumi dan mengidentifikasi proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pada pertemuan kedua, melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning, pendekatan TPACK dengan metode sinkronus tatap maya dan asinkronus dan teknik Mentimeter, diharapkan siswa mampu menunjukkan gambar tentang lapisan-lapisan bumi. Diharapkan juga siswa mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dilengkapi dengan peta, gambar, video, atau animasi. Materi pembelajaran di sini yakni tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. Berikutnya proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan seterusnya. Adapun pendekatan model dan metode pembelajaran, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dan TPACK, model problem based learning, strategi learning journal, metode pembelajaran, pengamatan diskusi dan penugasan, teknik menggunakan Mentimeter. Media, alat dan bahan pembelajaran. Media di sini laptop, handphone atau smartphone. Media online ada Google Meet, Google Classroom, Google Form, YouTube, dan Mentimeter. Alat dan bahan. Buku paket geografi, lembar kerja peserta didik atau LKPD, sumber belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 buku geografi, buku guru geografi peminatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 buku siswa geografi peminatan, dan internet. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pra-kegiatan. Di sini guru membagi informasi kegiatan dan link Zoom melalui WhatsApp group.
Kemudian siswa dikondisikan dalam keadaan siap belajar dengan mempersiapkan perangkat serta kelengkapan belajar secara daring. Siswa melakukan pembiasaan membaca 5 menit dan menghafal salah satu surah juz amma 5 menit. Tujuannya agar budaya baca dan menghafal Al-Quran tertanam pada peserta didik. Hal ini memang sering dilakukan pada sekolah yang saya ngajar. Keterangan asinkronus waktu diberikan 15 menit. Kemudian pendahuluan. Pada pertemuan pertama, kelas Zoom meeting dibuka. Pembelajaran dimulai dengan doa bersama. Guru menyapa siswa dan melakukan presensi kehadiran. Guru merefresh tentang pembelajaran pada hari sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian siswa diajak melakukan tepuk semangat dan yel-yel. Kemudian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yang ketiga masuk pada kegiatan inti. Untuk sintak pada problem based learning, yang pertama ada mengorientasi siswa, yakni menyajikan masalah yang menarik. Siswa diberi gambar atau video tentang litosfer dan lapisan-lapisan bumi. Kemudian menyampaikan pertanyaan kepada siswa, apa yang bisa Anda ketahui tentang litosfer dari video yang sudah dilihat. Alamat YouTube atau video yang ditampilkan tertera pada keterangan. Siswa akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian guru memberikan motivasi dan arahan. Sintak yang kedua, mengorganisasi kegiatan. Di sini siswa secara kolaboratif menyusun strategi pemecahan masalahnya terkait materi yang ditampilkan dengan instruksi dari guru. Lanjut pada pertemuan kedua, yakni sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru memonitori dan memastikan solusi tiap kelompok dapat memecahkan masalah. Siswa diminta membaca dan mencari susunan lapisan litosfer dan menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam litosfer. Setelah itu, siswa diminta untuk menjelaskan karakteristik lapisan-lapisan litosfer. Ini merupakan HOTS C4 critical thinking dan problem solvingnya. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelompok mempresentasikan gagasan penyelesaian masalah. Siswa menulis hasil penemuannya pada LKPD yang sudah disediakan. Salah satu siswa diminta mempresentasikan hasilnya dan LKPD dikirim melalui LMS sekolah. Sintak yang kelima, analisis dan evaluasi. Kelompok, siswa lain dan guru mengevaluasi gagasannya. Siswa diminta mengurutkan dan menyajikan hasil karyanya. Guru memberikan penghargaan pada siswa yang sudah berani tampil dan memotivasi siswa lain. Sintak yang terakhir yakni kesimpulan dan refleksi. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Guru melakukan refleksi pembelajaran. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Guru memberikan apresiasi dengan memberi reward pada siswa. Guru melakukan evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Berikut kisi-kisi soal yang akan saya tampilkan pada Mentimeter. Ini kisi-kisi soal yang sudah dimasukin pada Mentimeter, aplikasi pada mentimeter.com. Kita lanjut. Berikutnya, penilaian hasil pembelajaran. Di sini ada penilaian kompetensi sikap, kemudian penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di mata pelajaran PPKN kelas 7. Dalam tugas pembuatan RPP daring dengan pendekatan IPEX dan CODE, saya merancang RPP daring dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Matematika pertama dalam RPP dan yang pertama identitas. Langsung saja saya akan menyebutkan identitas dari nama sekolah MTS N2 Mataram, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 7 semester 2, materi pokok keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, submateri arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Pertemuan ke-3 dan 4, alokasi waktu 6 JP dengan masing-masing JP 40 menit sehingga total 240 menit. Kompetensi penting atau KI. KI pertama, sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI kedua, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI ketiga, pengetahuan, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI keempat, keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar pertama, sikap spiritual, yaitu menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan, dengan nilai karakter religius, dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sikap sosial, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai karakter nasionalis, disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, memiliki sikap adil dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras.
KD3, pengetahuan, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengumumkakan pengertian keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, menentukan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia yang merupakan pencapaian HOTS C4. Yang selanjutnya, mengkorelasikan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang sudah masuk HOTS C4, dan yang selanjutnya mengarahkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang telah mencapai HOTS C5. C4, keterampilan, yang dimana siswa mampu mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan indikator pencapaian kompetisi yang pertama, merancang laporan hasil analisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. B2, yang kedua, menyajikan laporan hasil analisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan yang telah masuk B3, yang selanjutnya menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, mengembangkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang telah masuk P4. Tujuan pembelajaran melalui model problem-based learning dengan pendekatan saintifik, pendekatan TIPEC, strategi learning jurnal, metode sinkronus dan asinkronus, dan teknik Mentimeter, peserta didik mampu mengkorelasikan dan menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta mengarahkan dan mengembangkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mengedepankan sikap mandiri, disiplin, bertanggung jawab, toleran, dan santun, penuh rasa cinta tanah air, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan faktual, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengetahuan konseptual, arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, prosedural, memahami dan mengamalkan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, pengetahuan metakognitif, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam materi ini, yang akan dibahas yaitu dalam aspek pengetahuan konseptual dan prosedural. Model pendekatan strategi dan metode teknik pembelajaran yang digunakan yaitu model problem-based learning, pendekatan saintifik dan TIPEC, strategi learning jurnal, metode sinkronus dan asinkronus dengan teknik Mentimeter. Media, alat, dan bahan pembelajaran. Media, laptop atau handphone, smartphone, media online, Google Meet, Google Classroom, Google Form, YouTube, dan Mentimeter. Alat dan bahan, buku paket PPKN, dan lembar kerja siswa yang telah disediakan. Selanjutnya, sumber belajar yang digunakan yaitu yang pertama, buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu buku paket untuk guru PPKN tahun 2016, dan buku siswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada tahun 2016, dan LKS yang telah disediakan, dan juga sumber lain yang didapatkan dari internet. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran atau sintak dari model pembelajaran problem-based learning. Tahap pra-kegiatan pembelajaran daring. Yang pertama, guru membagikan informasi kegiatan melalui Google Classroom. Kedua, siswa dikondisikan dalam keadaan siap belajar dan mempersiapkan perangkat serta kelengkapan belajar secara daring. Yang ketiga, siswa melakukan pembiasaan membaca 10 menit dengan tujuan agar budaya literasi tertanam pada peserta didik, yang dimana alokasi waktunya sekitar 15 menit per pertemuan dengan keterangan kegiatan ini secara asinkronus. Tahap pendahuluan, yang dimana dilakukan secara sinkronus. Yang pertama, kelas Google Meeting dibuka untuk pembelajaran dengan dimulai dengan berdoa bersama. Yang selanjutnya, guru menyapa siswa dan melakukan presensi kehadiran. Kemudian guru merefresh tentang pembelajaran pada hari sebelumnya, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa diajak melakukan ice breaking untuk menyemangati dan membuat suasana menyenangkan. Waktu yang dialokasikan yaitu selama 15 menit per pertemuan. Selanjutnya adalah tahap kegiatan inti, di mana dalam tahap ini akan dilakukan sesuai dengan sintak model pembelajaran problem-based learning. Kegiatan inti yang diberikan alokasi waktu 150 menit dalam 2 pertemuan ini, di mana pertemuan ketiga ini dengan tahap pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah, yang dimana siswa yang sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok ahli, yang dimana kelompok ini sebelumnya diambil dari kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, akan menerima topik masalah untuk bahan kajian arti penting keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan pengembangan perilaku toleransi dalam berbagai lingkungan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Kemudian guru menyajikan masalah dengan menampilkan 2 video YouTube. Yang pertama yaitu tentang video keberagaman sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, yang kemudian dilanjutkan dengan video YouTube yang berkaitan dengan konflik sara yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan sikap toleransi. Video ini akan di-share melalui share screen di Google Meeting. Selanjutnya, siswa diberikan pertanyaan melalui Mentimeter seperti apa yang kalian saksikan dalam video tadi, lalu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, dan segala hal yang membuat mereka berpikir dan ingin mengetahui terkait dengan apa yang telah mereka saksikan dan apa hal yang ada di balik kejadian yang telah mereka saksikan untuk membuka rasa penasaran mereka terhadap materi atau permasalahan yang akan mereka kaji. Pertanyaan sebagai stimulus awal tentang apa yang mereka ketahui terkait keberagaman dan konfliknya di masyarakat melalui Mentimeter. Selanjutnya, siswa dimotivasi dan diarahkan untuk mengidentifikasi pertanyaan kepada suatu permasalahan atau tugas sesuai topik masing-masing kelompok yang akan dilakukan untuk mempelajari sesuai dengan KD yang akan dicapai, yaitu mencari korelasi arti penting keberagaman dan gagasan dalam pengembangan perilaku toleransi di berbagai lingkungan. Tahap selanjutnya yaitu mengorganisasi peserta didik, di mana siswa menyimak instruksi guru tentang langkah-langkah aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa diminta mengakses LKS terkait arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada Google Classroom sebagai acuan tahapan pengerjaan aktivitas. Selanjutnya, siswa menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu memecahkan masalah terkait korelasi arti pentingnya keberagaman dan perilaku toleransi di berbagai lingkungan sesuai kelompok melalui yang pertama, mencari paket PPKN kelas 7, modul atau LKS yang telah disediakan di Google Classroom dan sumber lain di internet. Kemudian mencatat informasi untuk memecahkan permasalahan yang ada.
Tahap selanjutnya yaitu membimbing pengalaman individu atau kelompok, yang dimana siswa diberikan tugas learning journal berbentuk video presentasi secara berkelompok dengan ketentuan. Yang pertama, membuat PowerPoint atau materi sejenis sebagai bahan tayang materi dalam video. Yang kedua, pembuatan video bebas menggunakan aplikasi apapun dengan yang direkomendasikan, yaitu aplikasi Focus Screen atau aplikasi KineMaster. Kemudian, durasi video maksimal 15 menit. Video diupload di kanal YouTube masing-masing anggota kelompok. Link YouTube video diunggah di sesi penugasan di Google Classroom, dan waktu pengumpulan maksimal 2 hari sebelum pembelajaran selanjutnya. Kegiatan selanjutnya, secara asinkronus, siswa menjawab pertanyaan pada modul atau LKS di mana siswa secara individu dan atau diskusi kelompok mampu mengkolaborasikan informasi yang telah didapat untuk mendapatkan jawaban terkait hubungan dari arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dan pengembangan perilaku toleransi di berbagai lingkungan. Kemudian siswa dibimbing dalam penyelesaian tugas melalui fitur beranda posting dan chat Google Classroom. Selanjutnya siswa bersama dengan kelompoknya menyelesaikan tugas learning journal hasil pembelajaran yang telah dilakukan dengan mengupload video sesuai ketentuan. Biasanya pada tahap asinkronus ini, siswa dan guru akan terus berkomunikasi sampai dengan pertemuan selanjutnya, yaitu tahap menyajikan. Tahap selanjutnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang dilakukan pada pertemuan keempat secara sinkronus atau tatap maya, yang dimana siswa menampilkan hasil videonya secara bergantian tentang hasil pembelajarannya terkait mengkorelasikan arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dan gagasan pengembangan perilaku toleransi terhadap keberagaman SARA di berbagai lingkungan via share screen di Google Meeting. Kemudian siswa akan melakukan aktivitas tanya jawab antar kelompok selama presentasi tayangan video. Kemudian siswa dibimbing oleh guru dalam proses ini. Kemudian, tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana laporan dan presentasi yang dilakukan siswa diperiksa guru, kemudian laporan dan presentasi siswa diberikan tanggapan atau nilai oleh guru. Siswa menganalisis dan mensintesis informasi yang didapatkan, mendiskusikan dengan kelompoknya, dan mencatat hasilnya. Siswa difasilitasi agar memperoleh konsep yang benar. Siswa diberikan pertanyaan atas tingkatan pemahamannya terhadap materi atau proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, siswa menerima lembar evaluasi dari guru dalam bentuk link Google Form di sesi penugasan Google Classroom. Setelah rangkaian kegiatan sintak dalam kegiatan inti pada pertemuan ketiga yang dilanjutkan pada pertemuan keempat, yang kemudian setelah selesai akan dilakukan kegiatan penutup, di mana di setiap penutupan siswa dipersilakan menyampaikan simpulan kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa diberi refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. Kemudian siswa diinformasikan tentang materi di pertemuan yang akan datang. Kemudian siswa diajak untuk menutup materi ini dengan sama-sama menyanyikan Indonesia Pusaka, Satu Nusa, Satu Bangsa sebagai anti klimas penghayatan sikap persatuan dan kesatuan berbangsa. Hal ini adalah sebagai bentuk dari penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya siswa diberikan motivasi belajar dan diminta berdoa di penghujung pembelajaran. Kemudian guru mengakhiri pertemuan di Google Meeting. Dengan berakhirnya kegiatan penutup tersebut, maka berakhirlah seluruh tahapan-tahapan sintak model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya adalah bagian sistematika penilaian hasil pembelajaran yang dicantumkan dalam RPP, yang dimana yang pertama yaitu teknik penilaian yang digunakan pada penilaian sikap adalah observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian untuk pengetahuan yaitu tes, tulis, bentuk uraian. Yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan yang menggunakan praktik. Selanjutnya bentuk penilaian observasi, yaitu menggunakan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Yang kedua yaitu tes tertulis, yaitu berupa uraian dan lembar kerja. Yang ketiga yaitu unjuk kerja dengan menggunakan lembar penilaian presentasi. Yang selanjutnya yaitu portofolio yang menggunakan penilaian laporan yang telah dibuat oleh peserta didik dalam kelompoknya. Selanjutnya adalah instrumen penilaian yang telah terlampir menjadi satu kesatuan dengan RPP yang berupa dokumen-dokumen penilaian. Dalam lampiran penilaian ini akan diperlihatkan rancangan penilaian yang telah dibuat. Penilaian sikap, teknik penilaian kompetisi sikap digunakan dengan cara observasi. Format yang digunakan seperti jurnal perkembangan sikap yang ada di slide ini. Penilaian kompetisi pengetahuan, teknik penilaian kompetensi pengetahuan pada pertemuan ketiga dan keempat dengan memberikan lembar kerja dan tes tertulis bentuk uraian yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang telah dibuat. Dalam rancangan penilaian ini, saya telah membuat kisi-kisi soal yang sesuai dengan IPK yang memuat soal-soal yang hot. Kisi-kisi soal telah saya rancang dalam format perancangan kisi-kisi soal, di mana setiap butir soal atau butir contoh soal telah saya sesuaikan dengan IPK yang hot di setiap materinya. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan atau saran serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah. Sebar penilaian, penyajian, dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format seperti ini. Dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan kondisi dan keperluan guru. Penilaian remedi dilaksanakan untuk siswa yang belum menguasai materi dan belum mampu memahami terkait materi tersebut. Kegiatan remedi dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75%, maka kegiatan remedial dapat dilakukan dengan mengulang materi pokok di luar jam tatap muka atau jam daring bagi peserta didik yang belum tuntas. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan untuk tes perbaikan pada materi-materi pokok dan atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai. Ini adalah Mentimeter yang telah dibuat untuk digunakan di awal tahap kegiatan inti, yaitu tahap mengorientasi siswa pada masalah. Itulah uraian dari
RPP Model Pembelajaran Problem Based Learning, mata pelajaran PPKN.